arsip, saya akan mengingatkan kembali pada kawan-kawan bahwa sebuah surat itu disimpan karena surat tersebut memiliki informasi yang bernilai penting. Nilai penting sebuah surat tersebut itu isinya bermacam-macam. Kita bisa melihat di sini, bisa kita sebutkan mulai urutan pertama hingga ketujuh. Ini adalah alasan mengapa sebuah surat atau suatu dokumen itu harus disimpan. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa di sini ada nilai guna administrasi. Artinya, surat tersebut disimpan karena pada masa selanjutnya, surat tersebut nanti bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya administratif. Mungkin ditanyakan terkait dengan identitas. Bisa jadi terkait dengan hal-hal yang sifatnya adalah personal ya atau pribadi. Itu semuanya adalah nilai terkait dengan administrasi. Kemudian selanjutnya yang kedua, surat tersebut memiliki nilai guna hukum ya. Nilai guna hukum ini kalau boleh saya sebut contohnya adalah sertifikat. Lalu kemudian ada STNK sepeda motor, BPKB. Nah, semuanya itu adalah sebuah surat atau dokumen yang dia memiliki nilai guna hukum sehingga itu sampai sekarang masih kita simpan. Suatu ketika kalau kita berkaitan dengan sifatnya adalah administratif hukum, terkait dengan mungkin kendaraan sepeda motor kita, tanah kita, atau mungkin rumah kita, kita bisa memunculkan sesuatu yang itu adalah memang hak milik kita secara pribadi. Buktinya apa? Buktinya adalah kita bisa menunjukkan sertifikat STNK atau BPKB dari barang yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, di sini ada nilai guna keuangan. Nilai guna keuangan ini lekat kaitannya dengan administrasi bisnis, di mana setiap transaksi, setiap agenda jual beli, dan juga agenda-agenda persetujuan bisnis biasanya akan menghasilkan sebuah kesepakatan di mana di situ runtutannya ada hal yang sifatnya berkaitan dengan uang. Nilai guna keuangan ini contohnya nota, kwitansi, faktur, semua itu adalah nilai guna keuangan. Sehingga surat-surat atau dokumen yang masih memiliki sifat keuangan tersebut pasti nanti akan tetap disimpan karena dia bisa digunakan sebagai pengingat nanti ketika di masa yang akan datang. Yang keempat, nilai guna kebijaksanaan. Mungkin seseorang pernah memutuskan suatu hal yang sifatnya itu adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang nanti akan ada runutannya ke belakang. Nah, para pimpinan itu biasanya nanti akan memiliki sebuah catatan. Sebuah catatan ini nanti akan disimpan sebagai pengingat, di mana dia pernah mengeluarkan suatu kebijakan yang sifatnya itu mungkin nanti bisa bersifat kebijaksanaan oleh si pimpinannya. Bisa jadi mungkin katakanlah dia itu adalah terkait dengan catatan untuk hal-hal yang sifatnya organisasi, terus kemudian pribadi, itu semuanya nanti akan bisa disimpan. Kemudian yang nomor 5 di sini kita bisa melihat suatu surat akan tetap disimpan karena dia memiliki nilai guna pelaksanaan sebuah kegiatan. Bisa dikatakan ini poin nomor 5 ini adalah hal yang sifatnya berkaitan dengan hal yang sifat untuk pengingat. Lalu kemudian sifatnya untuk bukti bahwa kegiatan itu pernah dilaksanakan. Bisa juga terkait dengan nanti akan melaksanakan laporan pertanggungjawaban. Kemudian yang nomor 6 ada nilai guna sejarah. Contohnya adalah teks atau naskah proklamasi ya, itu masih disimpan sampai saat ini karena itu mengandung nilai sejarah yang luar biasa. Lalu kemudian ada beberapa benda-benda prasasti, lalu kemudian ada catatan-catatan kuno mungkin dari zaman kerajaan, itu pun sampai sekarang masih disimpan dan disebut memiliki nilai guna sejarah. Nah, seperti yang pernah kita bicarakan di pertemuan yang lalu terkait dengan nilai guna sejarah ini, kalau untuk bidang kearsipan yang dia sifatnya berupa benda atau dokumen zaman-zaman sejarah ya atau prasejarah itu masuk dalam ilmu sejarah. Sehingga penyimpanannya memiliki sistem yang tersendiri. Bukan dianggap sebagai sebuah sistem kearsipan berupa surat atau dokumen, tetapi itu nanti sudah diberikan kepada pihak yang berkewajiban yaitu
disebut sebagai pihak museum atau permusiuman. Kemudian yang ketujuh, di sini kita sebut sebagai sebuah surat itu memiliki nilai guna penelitian karena bisa digunakan untuk menelusuri ya sebagai batu loncatan atau batu pijakan terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan kondisi saat ini, sehingga nanti dia melakukan sesuatu ada batu loncatannya sehingga tidak akan melakukan kesalahan. Nah, secara garis besarnya 1 sampai 7 ini, kalau kawan-kawan pernah membaca beberapa buku, itu bisa disingkat dengan kata Alfred kalau dalam bahasa Inggris ini ya. Nilai administratif ya atau administrative value, legal value, financial value, research value, education value, dan kemudian di sini terkait dengan discovery atau penemuan ya. Nah, ini silakan kawan-kawan diingat kenapa sebuah surat itu bisa disimpan dan disebut sebagai arsip, karena dia memiliki nilai-nilai guna yang seperti ini. Bisa dipastikan kalau sebuah surat tersebut ternyata tidak memiliki nilai guna salah satu di antara ini, bisa dipastikan informasi yang tertera pada surat tersebut itu dianggap tidak penting dan tidak akan digunakan lagi pada jangka waktu yang akan datang. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, maka tidak ada gunanya surat ini itu kita simpan. Sehingga ketika nilai informasi itu sudah selesai, maka boleh kita musnahkan surat tersebut tanpa melalui sistem penyimpanan. Contoh yang paling mudah adalah ketika kawan-kawan mendapatkan sebuah surat undangan. Katakanlah ini adalah sebuah surat undangan terkait dengan kegiatan tertentu. Di dalam surat tersebut ditulis bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan 3 hari setelah kita mendapatkan surat tersebut. Nah, selama itu ya, selama sebelum 3 hari itu surat itu masih kita simpan karena itu memiliki nilai guna untuk pengingat kita. Namun, setelah nanti kegiatan sudah terlaksana, maka isi surat tersebut sudah dinilai tidak penting lagi, sehingga tidak perlu disimpan dan bisa langsung untuk dimusnahkan. Kecuali beberapa surat yang memang itu sangat penting sekali, katakanlah itu bisa bernilai terkait dengan kebijakan, nilai kebijaksanaan ya. Nah, 2 hal itu nanti tetap akan kita simpan. Nah, berikutnya ini yang nanti akan kita bahas. Kita telah mengetahui bahwa bagaimana sebuah surat itu harus disimpan sebagai arsip karena dia memiliki nilai informasi yang memang penting. Pertanyaannya adalah, apakah semua arsip yang kita simpan itu akan disimpan selama-lamanya? Jawabannya tentu saja tidak. Kenapa? Kalau semua surat itu kita simpan, semua dokumen kita simpan, arsip itu kita simpan selama-lamanya tanpa ada pengurangan, maka bisa dipastikan dalam jangka waktu tertentu, entah beberapa puluh tahun ke depan, itu pasti tempat penyimpanan yang kita miliki akan penuh. Saya ambil contoh. Tempat penyimpanan katakanlah itu adalah lemari arsip. Ketika arsip itu dimasukkan tanpa ada yang dikurangi, lama-kelamaan lemari arsip ini pasti akan penuh. Solusinya bagaimana? Oke lah, bisa menambahkan lemari arsip yang baru. Terulang lagi, tanpa tidak ada pengurangan lagi. Kemudian, beberapa tahun, almari yang kedua penuh. Kita beli lagi almari yang ketiga. Nah, apakah hal seperti ini akan berulang secara terus-menerus? Dari satu lemari itu nanti akan penuh, kemudian memenuhi satu ruangan akan penuh, kemudian akan memenuhi satu gedung. Lama-kelamaan, satu gedung ini penuh, dia nanti akan memiliki gedung arsip yang baru.